Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Semoga suara saya terdengar jelas. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita melanjutkan pengajian Subahut Tilawah. Ya, praktis kita belajar tajwid. Pertemuan ke-40 dengan tema Al-Gunnah. Ya, dengan sesi materi setengah jam pertama, kurang lebih. Insya Allah lanjutkan dengan sesi praktik. Jika sudah selesai materi, bisa langsung angkat tangan untuk urutan praktik. Alhamdulillah, Al-Ustadz Abid Fatur Rahman sudah ada di ruang Zoom dan juga sudah mempresentasikan. Selanjutnya kepada beliau saya persilakan. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil muqri'ina wal mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu lana aqwalana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla fasahhil 'alaina fi dirasatina wa waffiqna fi. Allahumma ij'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina waj'alil qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat sekalian, kita dapat bertemu kembali di kajian Subahut Tilawah, dan kali ini kita sudah masuk ke sifat ats-tsaminah. Sifat yang ke-8 dari pembahasan sifat yang tidak punya lawan, sekaligus ini adalah pembahasan terakhir dari pembahasan internal huruf, yaitu berkaitan tentang makharijul huruf dan sifatul huruf. Nanti setelahnya adalah pembahasan eksternal, artinya adalah hubungan antar huruf dan beberapa teori-teori tambahan terkait lahan dan yang semisalnya sebagai implementasi praktek yang lebih berkembang dan juga lebih kompleks setelah pembahasan makharijul huruf dan sifatul huruf. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li syuyukhina wa li jami'il muslimin. Qalat al-muallifah Asy-Syekhah Rihab binti Muhammad Mufid Syaqaqi hafizahullah wa nafa'ana Allah biha wa nafa'ana Allah biha wa bi ulumiha fid dharain. As-sifatu ats-tsamina al-ghunnah wa hiya sautun yakhruju minal khayshum wa takunu tabi'atan lin nuni wal mim. Baik, sifat yang ke-8 adalah gunnah. Nah, di sini gunnah masuk kategori sifat menurut perspektifnya Imam Ibnul Jazari. Ya, sebagaimana kita yang tertera dalam matan Jazariyah, wa gunnatun makhrajuhal khaysyum. Ya, gunnatun makhrajuhal khaysyum, yaitu adalah bait terakhir dari pembahasan sifat. Jadi ini menurut perspektif Al-Imam
Jazari. Sebagian ulama itu nanti tidak memasukkan gunnah itu sebagai sifat ya, atau dia masuk sebagai kategori apa namanya sifat. Jadi kan kalau kita bahas sifat ada dua ya, ada sifat aridah, ada sifat lazimah ya. Sebagaimana pembahasan di awal, ada sifat lazimah, ada sifat aridah. Sifat lazimah itu sifat yang eh, menetap pada suatu huruf dan sudah menjadi suatu keharusan. Sifat itu senantiasa ada pada huruf tersebut. Itu sifat lazimah, yaitu sifat-sifat yang kita bahas. Seperti sifat yang punya lawan dan sifat yang tidak punya lawan. Mulai dari jahar, hamas, rokhawah, syiddah, bainiyah, ya, isti'la, istifal, infitah, itbaq, ya. Terus nanti ada tafasyi, ada istitalah, ya, ada inhiraf, ada lin, ya. Lalu juga ada serang, ada gunnah. Nah, sebagian ulama masukkan gunnah itu bukan masuk ke sifat lazimah, tapi masuknya ke sifat aridah. Nah, sifat aridah itu adalah sifat yang terjadi secara apa namanya temporal, menyesuaikan dengan waktu atau menyesuaikan dengan keadaan, ya, pada suatu keadaan tertentu. Jadi sifat ini bisa berubah-ubah tergantung sebab dan musababnya, begitu. Nah, sebagian ulama itu memasukkan Imam Jazari, dan ini juga menjadi pendapat kebanyakan para ulama tajwid dan qiraat, bahwasanya gunnah ini sebenarnya masuk ke dalam sifat lazimah. Nah, sifat aridah ini sebenarnya masuk adalah pembahasan hukum-hukum tajwid ya, yang itu terjadi ketika adanya hubungan antar huruf atau antar kata, seperti ada idgham, izhar, iklab, ya, ada hukum nun sakinah, hukum mim sakinah, ada hukum mad, ya, dan yang semisalnya. Nah, sebagian ulama masukkan gunnah itu ke dalam pembahasan apa namanya ke pembahasan apa namanya hukum tajwid yang secara khusus membahas tentang hubungan antar kata, seperti itu. Oke, apa namanya? Tadi mungkin saya sedikit koreksi. Jadi gunnah ini di dalam matan jazariyah itu masuknya bab makharijul huruf ya. Jadi saya sedikit koreksi, bukan pembahasan sifat huruf tapi masuk ke pembahasan makharijul huruf. Ketika dia masuk dalam pembahasan makharijul huruf yang dengan dalil yang saya sampaikan gunnatun makhrajuhal khaysyum, gunnah makhrajnya adalah khaysyum, maka ini melazimi dia sebagai sifat lazimah. Gitu, baru sedikit saya koreksi ya. Jadi perspektif Imam Jazari, gunnah ini adalah masuk kategori makhraj karena dia sudah menjadi sifat yang menetap pada huruf tersebut. Ya, nanti kita akan bahas hurufnya, itu nun dan mim ya. Seperti itu. Jadi kenapa dimutlakkan dengan kata gunnah? Karena memang hanya ada pada huruf tersebut. Sebagaimana di bait sebelumnya dalam pembahasan makharijul huruf di Jazariyah itu was-safiru mustaqim. Was-safiru mustaqim ya. Ketika membahas makhraj huruf shad, zaisin, Imam Jazari itu langsung menyebut sifatnya, tidak dengan nama hurufnya ya. Bukan wasad wazayun atau wasinun makhrajuhuma atau makhrajuhum, tapi langsung wasofiru mustaqim. Nah, sofir itu maksud tiga huruf itu karena memang itu kekhususan untuk huruf tersebut. Nah, jadi kalau menurut Imam Ghazali ya gunnah itu adalah makhraj. Ya, gunnah itu adalah makhraj gunnah yang ada di khaysyum. Ya, khaysyum itu apa makhrajnya? Itu adalah gunnah. Apa itu gunnah? Itu mim dan nun begitu maksudnya. Nah, maka dia sudah menjadi kategori makhraj, maka juga melazimi sebagai sifat. Walaupun nanti dalam sebagian syarah Jazariyah itu disampaikan misalnya seperti Ibnu Nazim, anaknya Ibnu Jazari, Ahmad Ibnu Jazari itu mengkategorikan gunnah itu sebagai pembahasan sifat khusus, yaitu bukan pembahasan dalam bagian makhraj. Nah, itu adalah sedikit perbedaan ya terkait klasifikasi makhraj dan sifat huruf yang berkaitan dengan masalah gunnah. Ala kulli hal, secara praktek nanti sama gitu ya. Secara praktek itu adalah sama, cuma secara pembagian dia masuk kategori makhraj sifat atau dia masuk sifat lazimah atau sifat aridah. Nah, itu yang menjadi apa namanya perbincangan ya di kalangan ahli. Oke.
qalatil muallifah hiya sautun yakhruju minal khayshum wa takunu tabi'atan lin-nuni wal mim. Itu adalah suara yang keluar dari khayshum. Kita sudah pernah singgung bahwasannya khayshum itu adalah rongga hidung. Nah, ini sekali lagi saya perlu tegaskan, khayshum itu rongga, ya, bukan hidung saja. Jadi kalau kita nanti mengajarkan kepada murid-murid kita atau misalnya kita memberitahu seorang qari atau qari'ah membaca Al-Quran untuk memperhatikan gunnah dengan mengatakan gunnah itu makhrajnya di khayshum misalnya. Lalu khayshum itu kita terjemahkan dengan hidung saja itu kurang tepat. Karena suara hidung, ya, kalau kita memakai suara hidung secara utuh atau hanya berpatokan dengan kata hidung, maka nanti yang ada bukan suara gunnah, tapi malah suara yang sifatnya bindeng, kayak orang pilek, gitu ya, suara bindeng atau suara yang orang pilek. Jadi nanti orang itu baca apa gunnah itu sebagaimana orang pilek, padahal tidak sampai demikian. Dan dalam bahasa pun hidung itu adalah anfun. Di hidung yang kita miliki, utamanya bagian luar ini, ya, adalah anfun. Sementara di manta itu dari bagian sisi suara sebagai artikulasi suara, gunnah itu adalah khayshum, artinya rongga dalam yang itu berbatasan dengan bagian al-hanakul a'la, langit-langit atas mulut kita, ya, yang ada di atas bagian lidah. Maka itu yang harus diperjelas. Wa takunu tabi'atan linnuni wal mim, dan juga menjadi pengikut bagi nun dan mim. Dan ini sudah juga menjadi suatu konsensus atau sudah menjadi ijma para ulama bahwasanya nun dan mim itu adalah huruf gunnah, tidak selainnya. Jadi tidaklah terjadi gunnah kecuali hanya pada dua huruf ini. Dan huruf ini pun juga asalnya sudah ada gunnah tanpa adanya nanti tambahan dari sebab-sebab tertentu. Gitu ya, di sini disampaikan. Wal kalamu huna la ala aslil gunnah fa innahu la takhlu nunun wa la mimun minha kama taqaddam fi bahthil makharij wa inna ma'al gunnatil mutawwalah. Nah, fahiya bihadha al-matti sarat sifatan bin nun wal mim fi ba'di ahwaliha. Jadi yang dimaksud gunnah di sini adalah sifat tambahan, sifat dengung tambahan. Nah, tadi saya belum sampaikan definisi ya, karena gunnah ini kita pernah sampaikan juga di pembahasan huruf nun dan mim ya. Dan juga nanti ada pembahasan khusus ya, apa saja hukum-hukum tajwid yang berkaitan dan melahirkan sifat gunnah. Jadi kalau kita bicara makhraj nun dan mim saja, itu dia sudah ada asal gunnah. Misalnya kita ngucapin ma atau na, mim dan nun berharokat, itu asalnya sudah ada gunnah, ya, sudah ada dengung, ya, sudah ada apa namanya, mungkin bisa juga dikatakan bunyi sengau, tapi bukan sengau yang apa, bunyi bukan sengau yang apa seperti orang yang sakit ya, tapi ya mungkin lebih sengau karena ada dengungan suara yang terasa di bagian rongga hidung. Tapi dia ini adalah sifat tambahan, artinya nanti gunanya bukan dari asal huruf itu yang sifatnya nanti satuan, tapi nanti dia ketika terjadi sebab tertentu, entah itu bertasydid, entah dia nanti ketemu nun sakinah, entah dia mungkin nanti ketika apa namanya bersandingkan dengan huruf tertentu yang digantikan dengan huruf lain, misalnya nun ketemu ba jadi iklab, terjadilah gunnah. Begitu. Maka dia terjadi adalah al-gunnah al-mutawwalah, gunnah yang panjang, artinya nanti lebih dari satu, begitu. Bisa ada dua pasukan ya, dan itu paling maksimal sebenarnya. Ini gunnah yang panjang itu bukan berarti nanti harus dipanjangin dengan panjang kadar harokat ya, tapi panjang itu adalah lebih dari satu atau lebih dari asal, begitu. Itu kurang lebih yang disampaikan. Baik. Nah, berikutnya dibagi ke beberapa klasifikasi tingkatan gunnah. Nah, ini mungkin dari sisi makronya sudah kita sampaikan ya, bagaimana proses keluar mim dan nun yang memiliki asal gunnah, yang memiliki bunyi dengung. Kalau kita bicara makhraj mim itu
dua bibir ya, dua bibir ini, bibir atas dan bibir bawah. Lebih tepatnya adalah punggung bibir. Ma, mi, mu, am, im, mim ya. Nun ya berarti dia di torful lisan ya, ujung lidah depan ketemu dengan al-litha ats-tsanail ulia, dengan bagian bagian gusi gigi seri ya. Jadi na, ni, nu ya, memang berdekatan dengan lam dan ro ya, sebagaimana kita bahas di pertemuan sebelumnya, penerapan sifat inhiraf. Baik. Nah, itu kan secara huruf. Nah, secara bunyi dia keluar bukan hanya dari lisan, tapi juga mengakomodasi dua bidang, dua bagian ini. Jadi dia suara keluar dari tempatnya sekaligus menggunakan bagian rongga hidung ini yang memang perbatasan dengan al-hanakul a'la. Ini kan al-hanakul a'la, langit atas. Lalu bagian atasnya ini ya adalah bagian dari rongga hidung kita, sehingga terlahirlah dua bunyi tersebut. Kenapa hanya dua huruf ini? Ya, karena memang secara secara penerapan artikulasi huruf itu memang dua huruf ini paling berdekatan dengan bagian rongga hidung untuk diucapkan suara darinya ya, berbeda dengan huruf-huruf yang lain begitu ya. Maka di sini sudah menjadi suatu fitrah ya, fitrahnya huruf nun dan mim itu memang memakai gunnah, walaupun dia nanti hanya satu harokat, walaupun bahkan nanti dia sukun ya, tidak bertasydid, tidak ikhfa, tidak iqlab, maka dia sudah ada fitrahnya, ada gunnah. Justru sulit kalau kita tidak menggunakan gunnah. Misalnya mim kita nggak pakai fungsi khaysyum, misalnya ma kita paksakan seperti itu malah sulit, dan seingin-inginnya kita menghilangkan gunnah dari mim dan nun, tetap aja ada kadar nakisnya, ada kadar minimalnya gunnah itu keluar gitu. Jadi secara alami memang sudah ada. Nah, lalu secara penerapan itu kan teori. Nah, penerapan aplikatifnya itu gunnah itu ada 4 tingkatan yang kalau kita bisa sampaikan namanya marotibul gunnah. Marotib itu ada tingkatan. Nah, tingkatan gunnah gitu ya. Nah, ini nanti berfungsi dalam praktek. Mana yang kita harus lebih jelaskan, mana yang sifat gunnahnya itu kurang. Jadi gunnahnya tetap ada, cuma secara tingkatan itu nanti hanya berpengaruh pada mana yang lebih jelas, mana yang sedikit. Dan secara kadar nanti yang perlu disampaikan, kadar gunnah itu ya paling maksimal tuh 3 ya, 2 sampai 3 ketukan gitu ya. Kalau dibilang harokat sebenarnya kurang pas, karena harokat itu cocoknya untuk mat ya. Jadi dua harokat, 3 harokat itu kan untuk mat, kadar panjang. Sementara gunnah itu memanjang suaranya itu karena sebab aliran suara yang ada di khaysyum, bukan dia memanjangkan suara untuk menjalankan fungsi mat gitu ya. Jadi itu sebenarnya berbeda dari sisi penerapan. Sama seperti kalau kita bahas sifat rokhawah, hams, mengalir, sifat ngalir itu bukan berarti panjang. Ya, misalnya sifat rokhawah kita ngucapin sin, ada rokhawah, ada hams, as, is. Ya, itu jangan dianggap dia panjang, dan juga jangan dipanjangin. Misalnya kalau kita baca kata mustaqim, al mustaqim, nah, itu nama antum memanjangkan yang sebenarnya tidak diperlukan. Karena sifat mengalir itu pada sifat rokhwa, hams, atau nanti gunnah pada khaysyum ini dia mengalir secara alami ya, dengan perkiraan ketukan yang sesuai dengan tingkatannya, bukan dengan memanjangkan seperti mad dihitung 2, 3, 4, 5, 6 harokat gitu. Maka saya lebih pas menggunakannya itu pakai 2, 3 ketukan. Ini udah paling maksimal. Jadi marotibul gunnah ini nggak lepas hanya dari 2, 3 ketukan. Nah, paling minimal sebenarnya 1 berarti. Jadi mungkin saya sedikit koreksi, 1 sampai 3. Gitu. Jadi nanti hitungan gunnah ini hanya 1, itu udah paling minimal ya. Kalau di bawah 1 berarti nggak ada sama sekali, yang nggak ada gunnah.
paling maksimal 3. 3 ini pun juga sebenarnya sebagai rukhsah dari sebagian ahli tajwid untuk menjelaskan gunah itu yang memang memiliki tingkatan lebih gitu ya. Walaupun sebenarnya 2 pun juga sudah cukup atau 2,5 gitu ya. Baik. Apa saja 4 tingkatan gunah itu? Yang pertama ada akmal matakun. Akmal matakun. Itu adalah finnunil finnuni wal mimil musyaddadataini wal mudghamataini. Yaitu pada mim dan nun bertasydid dan juga yang idgham. Yang idgham itu nanti maksudnya adalah idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Nah, nanti juga kalau kita membahas hukum tajwid yang terjadi antara huruf dan kata, untuk pembahasan idgham ini ada beberapa klasifikasi gitu ya. Jadi tidak semua idgham itu masuk kategori gunnah bila gunnah. Idgham gunnah bila gunnah itu hanya ada di pembahasan hukum nun sakinah atau tanwin. Nanti di pembahasan lain idgham itu punya istilah lain dan aplikasi yang lain gitu ya. Untuk akmal matakun, apa akmal matakun ini paling sempurna ya. Ikatan paling sempurna untuk gunnah ini lebih jelas dan ketukannya berarti paling maksimal 3. Ya, kalau mau lebih sesuai sebenarnya 2 sudah cukup atau 2,5 ya. Itu ada pada nun dan mim bertasydid serta yang gunnah. Nah, untuk nun dan mim bertasydid ini lebih abian lagi, lebih jelas lagi ketika apa? Ketika apa namanya? Sukun. Baik itu sukunnya sukun asli ya atau dia sukunnya sukun arid. Tapi kebanyakan terjadi kalau nun dan mim bertasydid itu adalah kalau disukunkan sukun arid, artinya sukun yang bukan karena hurufnya sukun, karena sebab waqaf dan yang lainnya. Itu ya. Contoh misalnya amanna atau kata mim Muhammad kam min fi'ah. Di sini kamin ya berarti ya. Apa namanya? Mim ketemu mim. Di sini juga nama idgham mimi atau mutamatsilain gitu ya. Tapi nanti mutamatsilain tidak hanya mim ketemu mim, setiap huruf yang sama maka terjadilah idgham dan tidak semuanya di gunnah. Yang gunnah hanya mim ketemu mim atau nun ketemu nun. Khairan yarah min waliyyin wala nasr min waliyyin wala waq minnal dan seterusnya ya. Di sini contohnya nun mim tasydid, lalu ada idgham mutamatsilain, ada idgham bi gunnah ya. Begitu pula ada namanya idgham idgham bi gunnah ya. Idgham bi gunnah kalau bila gunnah jelas tidak masuk kategori gunnah ya. Jadi penerapan untuk yang dua bagian ini harus lebih jelas ya. Jadi jangan amanna. Kalau kita baca amanna itu sebenarnya sudah dapat gunnahnya ya, tapi dia kurang. Begitu pula tasydid itu sudah dapat amanna, tapi harus lebih jelas lagi amanna amanna gitu ya. Atau misalnya kamin fi'ah kam kam, jadi lebih dinikmati gunnahnya itu, lebih di lebih dirasakan dengan jelas ya. Karena gunnah itu kan juga suara yang enak ya. Sautun ladzizun, sautun ladzizun. Secara bahasa itu kan sautun ladzi, suara yang lezat, suara yang indah, suara yang nikmat dibaca. Ya, sebagaimana orang-orang Arab itu kalau punya nasyid, nasyid-nasyid yang mereka nyanyikan ya, tentunya bukan dari Quran, nasyid-nasyid kebaikan dan segala macam, itu mereka sering sekali memakai bunyi gunnah ini dalam syair-syair nasyid mereka. Nah, dalam Al-Quran ini dipakai untuk pembahasan khusus seperti ini. Gitu ya. Oke, berikutnya kamilah. Nah, ini sempurna saja. Jadi nggak paling sempurna, sempurna saja. Sehingga kadarnya mungkin bisa dihitung 1,5 lah. Gitu ya. Kalau 1, 2, 3 ya hitungnya 1,5. Ya. Atau 2 pas. Nggak boleh lebih dari 2 gitu. Makanya sebagian ahli
Itu untuk membedakan akmal mataku dan kamil, akmalnya harus lebih jelas dan juga lebih panjang gunahnya. Berarti ya 2,5 atau 3 gitu. Nah kalau kamilah ini 2 aja, nggak boleh lebih dari 2. Kalau kurang sedikit 1,5. Ya. Aksor minas sabiqah biqalil. Ya, dia lebih sedikit atau lebih pendek ya. Wa takunu fin nuni wal mimil mukhfataini nahu law ala man sabar mansura hum barizun min ba'd. Ini adalah terjadi pada hukum ikhfa. Nun dan mim ikhfa. Jadi kalau kita bahas ikhfa nanti di pembahasan tajwid itu kita akan mengenal ikhfa syafawi, ikhfa hakiki ya. Nah, ini semua jenis ikhfa itu ada gunnahnya gitu ya. Baik, berikutnya adalah naqisah. Nah, kalau naqisah ini maksudnya adalah takunu wa takunu fin nuni wal mimis sakinatainil mudharataini. Itu terjadi pada nun mim sakinah yang ilhar. Nah, diberi keterangan khusus ilhar karena untuk membedakan dengan apa? Ikhfa, idgham, iklab gitu ya. Jadi syaratnya sakinah terus juga izhar. Artinya dia nggak boleh didengungkan lebih gitu ya. Dia dengung, dia idgham, dia gunah, cuman dia gunahnya nggak boleh lebih dari satu. Berarti maksudnya begitu. Ya, gunahnya nggak boleh lebih dari satu. Jadi dia gunanya itu hanya satu saja. Artinya kembali kepada asal. Kembali kepada asal guna yang itu apa namanya? Dia sesuai dengan asal hurufnya yaitu dengan satu ketukan. An'amta misalnya. Alaihim ghairi. Ya, contoh an'amta ya. Nun sakinah di sini ada gunah nggak? Ada. Ini gunah yang asliyahnya yang dia berada pada tingkatan naqisah karena dia nggak boleh lebih dibaca seperti an'amta. Nah, itu nggak boleh dibaca lebih dari tambahan dari satu ketukan atau misalnya alaihim ghairi alaihim ghairi itu nanti jadinya kamilah atau akmal matakun itu ya. Jadi kita biasa eh, apa namanya implementasikan aja sesuai asalnya gitu. An'amta an in un itu udah ada gunnah gitu ya. Udah ada gunnah. Alaihim ghairi alaihim im itu udah ada gunnahnya gitu ya. Seperti itu. Yang terakhir anqas matakun. Itu adalah ketika dalam kondisi mutaharrikatain. Wahya fil nun wal mim wa mil mutaharrikatain. Artinya mim dan nun yang berharokat. Nah, ini menjadi pembeda dari sakinah. Ya, kan huruf itu kan nggak selalu sukun. Walaupun huruf sukun itu nanti apa menjadi contoh penerapan huruf yang paling jelas dari sisi sifat. Ya, nah, bagaimana huruf itu berharokat baik itu fathah, kasrah, dhammah. Ya, apa nanti dia harus diaplikasikan sebagaimana mestinya dan khusus untuk mim dan nun tetap ada gunnahnya tapi gunnah yang lebih kurang daripada kadar naqisah karena dia sudah terpengaruh dengan harokat yang itu sifat tambahan bagi huruf itu. Contoh ma ya dia nggak seperti an tapi dia dia ada guna mungkin lebihnya kurang dari satu sebenarnya satu mungkin setengah ya setengah atau satu kurang dikit gitu. Jadi dia nggak pas satu karena dia sudah terpengaruh dengan bagian dari harokat tambahan gitu ya. Jadi kalaupun juga mau dikatakan satu tapi dia terpengaruh dengan tambahan harokat itu menjadikan dia lebih kurang daripada tingkatan naqisah gitu. Maka jadi anqos matakun paling kurang. Nah, jadi kesimpulan ada 4 ya. Akmal matakun paling sempurna, kamilah sempurna, naqisah kurang, anqas matakun paling kurang. Wa hadzal mizan di azminatil kunnah mizanun marinun yatanasabu ma'a sur'atil qira'ah
min tahqiqin wa tadwirin wa hadar. Catatannya nanti kalau dalam sesi talaki ya, dan khususnya mungkin bagi yang sudah mahir ya, kalau yang masih tahap awam atau tahap menengah masih belajar secara intens, ini nanti bisa menyusul kalau bahasan ini. Jadi bahasanya maksudnya menerangkan tahapan tingkatan punah ini nanti menyesuaikan dengan apa? Dengan tempo bacaan, suratil qiraat, tempo. Ya, kita pernah sampaikan di pembahasan sebelumnya terkait tempo bacaan, tahqiq, pelan, tadwir, pertengahan, hadar, cepat ya. Nah, nanti beda tuh antara tahqiq, tadwir, hadar dari sisi gunahnya. Kalau kita misalnya baca secara tahqiq, maka temponya gunahnya juga lebih terasa dan lebih jelas. Hitungannya sama, sehingga saya sampaikan tempo ini hitungannya sama. Cuman secara intonasi dan secara lamanya bacaan itu berbeda. Misalnya saya contohkan di soal Kautsar ayat 1, ada kata inna ya. Kalau kita baca tahqiq kan pelan, pelan sekali ya. Dalam rangka belajar atau dalam rangka tilawah yang khosyiah, tilawah yang pelan-pelan dan khusyuk. Inna a'tainakal kautsar misalnya. Inna itu tahqiq pelan gitu ya. Kalau hadar misalnya lagi baca cepat ketika sholat tarawih ya, sholat tahajud ya, qiyamul lail atau murojaah gitu kan, maka tetap dia masuk kategori akmal matakun, khususnya karena dia pembahasan nun musyaddadah ya, masuk nun musyaddadah, dia pada posisi nomor satu paling sempurna, tapi dia temponya lebih cepat. Misalnya inna a'tainakal kautsar, cepat ya, hadar. Artinya dia cepat secara tempo bacaan dan juga mengikuti yang lainnya. Begitu nanti kategori mat tuh. Matnya tetap 4 harokat misalnya pakai syatibiyah. Mat 4 harokat di hadar dengan tahqiq itu beda temponya. Gitu ya. Jadi kalau hadar tadi inna dapat, udah dapat itu akmal takunnya, cuman dia temponya lebih cepat. Kalau tadwir berarti pertengahan, misalnya lagi baca jadi imam sholat gitu kan, imam sholat kan ternyata tadwir bacanya, atau ya memang dalam kondisi sedang tadarusan, jadi kan nggak cepat banget, nggak lambat banget. Inna inna a'tainakal kautsar. Nah, itu contoh dalam praktek ya, untuk membedakan tempo bacaan pada pembahasan guna. Wallahu a'lam bishawab. Ya seperti itu. Baik, ya itu alhamdulillah kita selesai ya pembahasan ini, dan mungkin pekan depan, ya, ini pekan depan nanti saya mau adakan kuis ya. Nanti teknisnya saya menyusul. Jadi pekan depan itu saya lihat dulu apakah ada atau enggak kelasnya. Tapi nanti saya yang jelas ingin buat kuis dan nanti insya Allah berhadiah ya bagi yang terbaik. Kuis itu dari pembahasan yang awal sampai pembahasan sifat ini. Jadi biar lebih ada apa namanya pengayaan kompetensi dari para peserta yang hadir, baik yang sudah rutin atau yang pun baru yang sesekali hadir. Nanti insya Allah info itu menyusul ya. Jadi saya sampaikan ke panitia atau admin terkait teknisnya. Baik, sekarang kita tilawah dahulu. Sekarang kita sudah masuk surah Al-Baqarah di ayat 102. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى
حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء Wallahu dzul fadlil azim. Baik, cukup. Nah, sekarang beberapa contoh atau catatan terkait tahsin ya. Nah, kalau gunah nih banyak ya catatannya. Jadi di dalam setiap ayat itu pasti ada aja ada gunah tuh. Kalau kemarin pembahasan sebelumnya seperti inhiraf ya itu mungkin tidak banyak ya karena tidak semua ada huruf ra atau lam di dalam satu ayat. Baik, di sini mungkin sekaligus catatan beberapa tahsin terkait huruf yang kita udah pernah bahas. Wattaba'u ma tatlu syayatin. Berdasarkan kata to ya, syayatin. Nah, ini tantangan sekali ketika to kasroh itu jangan menjadi tipis ya. Huruf tebal, istilah itbaq itu tetap harus tebal apapun keadaannya. Dan nanti untuk pembahasan istilah atau huruf-huruf tafkhim, huruf-huruf tebal itu juga ada tingkatan ya, ada marotibnya. Sebagaimana gunah ya. Nah, memang kebetulan huruf tebal yang kasroh ini dia tingkatan ketebalannya lebih rendah, tapi tetap tebal. Gitu. Serendah-rendahnya tebal tetap tebal. Sebagaimana serendah-rendahnya gunah tetap gunah. Jadi baca syayatin, jangan syayatin, tin, jangan jadi tak. Ya. Umil Sulaiman ma kafara walakin asyayatin kafaru yu'allimuna as-sihr. Jelaskan huruf ain yu'allim. Yu'allimuna jangan jadi hamzah ya. Yu'allimunan nas as-sihr. Nah, tadi saya sengaja berhenti di sini karena nanti ada pembahasan terkait sifat ro yang sifatnya ini sifat aridah ya, ada sifat yang fleksibel bukan sifat yang lazimah. Kalau misalnya antum dan antuna di sini misalnya nanti memilih berhenti di kata as-sihr ya, pertama sebelum kita bahas wakofnya huruf h-nya harus jelas ya. Yu'allimunan nas as-sihr. As-sihr. Jelaskan ha dan aliran suara nafasnya ya. Jadi jangan sampai nanti jadi ha atau enggak ngalir ya. Nah, kalau kita wakaf di ro di sini, ro di sini, ini dia harus tarkik, tipis ya. Maka tadi saya baca
Yu'allimunan nasa sihr. As-sihr. Nah, roknya tarqiq, pipih ya. Sebagaimana posisi kasroh. Tapi kalau misalnya memilih untuk lanjut di wasol, maka harus tebal roknya ya. Yu'allimunan nasa sihra wa ma as-sihra wa ma gitu ya. Jadi harus jelas begitu. Itu ada perbedaan karena beda sebab. Itulah namanya nanti sifat ma'aribah, sifat yang tidak menetap ya. Untuk pembahasan tafkhim tarqiq ra. Nah, ini ada pembahasan khusus juga insyaallah. Berikutnya wa ma unzila 'alal malaikaini babil hakim. Ini ada unzil. Praktekkan untuk gunahnya ya. Nah, tadi juga sebelum unzil ada walakinna ya. Walakinna syayatin. Antara walakinna nun musyaddadah dengan unzil nun sakinah yang ikhfa ya, ini beda tingkatan. Yang satu ini akmal matakun harus lebih jelas. Walakinna kalau ini ikhfa maka dia bisa lebih kurang ya. Dia masuk kategori kamilah ya. Kamilah tapi dia tidak paling sempurna sebagaimana akmal matakun. Wa ma unzil unzil ya, kita bisa bisa bayangkan saja ya atau kita apa? Kita sesuaikan unzil dengan walakinna gitu. Sama-sama sebenarnya guna, cuman secara kejelasan dan tingkatan lebih berbeda. Baik. Begitu pula berbeda dengan kata alal malakaini misalnya. Malakaini ada nun harokat kasroh. Nah ini lebih rendah lagi. Jadi yang paling ankos matakun, yang paling kurang gitu. Alal malakaini bibabil malakaini ni. Nah, dia paling kurang tuh gunanya. Jadi jangan dilebihkan. Alal malakaini ni. Nah, jadi karena tadi disampaikan nun dan mim itu harus gunnah, maka gunnahnya harus dilebihkan. Enggak juga. Gitu ya. Gunnah minimal ya pada asal huruf tersebut. Gitu ya. Oke. Wa min ahadin hatta di sini juga untuk praktek huruf ha ya. Tantangan ini ada ahadin, ada hatta. Bedakan dua hurufnya beda apa samakan hurufnya ini agar sama-sama ha ya, yang di tengah tenggorokan bukan ha. Jadi manahnu fitatu fala takfur fa ta'lamuna mimma yufarriqun. Nah, di sini kata ro-nya tipis ya. Karena ro kasrah. Yufarri. Jangan yufarri. Yufarri. Yufarriqun. Ma yufarriquna bih. Seperti itu. Oke. Wa mahum ini nama harokat ya sebagai mad lazim ya, mad lazim kilmi muthaqqal. Wa mahum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Oke. Terkait gunanya juga ada lagi wala yanfa'uhum nun ketemu fa. Jelaskan kadar gunahnya. Oke, terusnya annahum walau annahum akmal matakun. Jelaskan. Lamathubatum min indillah. Ini idgham bi gunnah masuk kategori yang sama dengan akmal matakun ya. Jadi lamathubatum min indillah. Nah, ini ada yang satu gunnah, yang satu yang sakinah, yang satu ikhfa. Jadi yang kata lamathubatum min indillah ini tingkatannya bertahap tuh. Ada yang paling sempurna, ada yang kurang, ada yang sempurna. Lamathubatum min indillah. Lamathubatum min indillah. Dijelaskan kadarnya. Oke, taqulu ra'ina, hati-hati ra'ina jadi ain ya, jangan jadi hamzah. Ra'ina. Qulu nzurna wasma'u wal kafirina adzabun alim. Oke. Baik ya. Yakhtassu jelaskan huruf shad ya. Yakhtassu. Jangan jadi sin. Yakhtassu bi rahmati. Wallahu yakhtassu. Ya, bukan yakhtassu. Bukan sin. Baik, cukup. Itu beberapa tambahan catatan dan komentar terkait tahsinnya. Ada 4 ayat ya. 4 ayat. Dan untuk 102 ini ayat yang paling panjang. Jadi yang milih baca ayat ini ya insya Allah paling banyak pahalanya ya. Baik, silakan boleh
mengajukan untuk angkat tangan bagi yang praktek sesi tilawah ini. Silakan. Angkat tangan dulu semuanya, jadi bisa saya tahu siapa aja mau. Tadi ada 1, 2, 2 orang dulu ya. Baik ya. Silakan berarti dari Bu Lena ya. Silakan. Ayat 102. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما كفر سليمان ولكن Nah, الشياطين kejauhan Bu. Sebenarnya kalau Ibu berhenti di situ, ya daripada nanti takutnya nggak kuat napasnya, dari langsung aja dari yu'allimuna. Tadi yu'allimuna. Ya. Saya agak ragu yang gunah nakis itu Pak Ustadz. Sulaimannya itu Sulaiman. Ya Atau begitu aja, sudah cukup. begitu Dia aja kan, ya. nah di situ nanti tergantung dia. Kalau di wasol, misalnya ala Hmm. mulki Sulaimana wama, berarti dia kan paling rendah ya. Tapi kalau misalnya sukun ya berarti dia naik sedikit dan kadar satu sempurna berarti. Ala mulki Sulaiman. Ya udah cukup. Ala mulki Sulaiman. Sulaiman. Ya Begitu ya. cukup. Ya segitu cukup. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فتيعلمون Fayata. منه Ya dulu. Fayata'allam. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. Nah, roknya tinggal ditipisin lagi sedikit lagi, Bu. Ma yufarli. Nah, jadi roknya itu tipisnya seperti tipis posisi kasroh ya. Ma yufar, yufarli, yufarli. Bukan yufar, Yufarri, bukan ma yufar. yufar, ma yufarri, Nah, gitu ya gitu Pak. ya. Lebih Ma tipis. yufarri, ma Nah, yufarriku, tapi ma roknya ini, yufarriku. roknya itu tapi jangan terlalu jelas ya karena sebagaimana di pembahasan makhrajul huruf huruf roh Arab ini kan beda dengan R dalam bahasa kita ya. Jadi roknya itu praktek inhirafnya kayak kemarin kita sampaikan pekan lalu dan juga praktek takrir sifat getarnya. Takrir, inhiraf dan posisi hurufnya yang tidak terlalu jelas hurufnya. Jadi bukan ro, yufarri. Yufarri, Kalau yufarri yufarri. itu R-nya R bahasa Indonesia, bahasa kita. Nah, kalau bahasa Arab itu ro-nya itu pertengahan, tidak terlalu cadel, tapi juga tidak terlalu jelas. Minhuma fayata'allamuna minhuma ma yufarri ro Yufarri, yufarri, ri yufarri, yufarriqun begitu. yufarri. Ya, cukup coba boleh diulang. Fayata'allam. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه Nah, itu sudah وما lumayan. Ya, sudah lumayan seperti itu ya. ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم
ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Iya, udah lumayan bagus Ibu ya. Tinggal tadi mungkin oroknya lebih dipoles ya. Terus juga tadi mungkin sama ya kalau gunanya udah cukup ya tadi. Mungkin keraguannya tinggal disempurnakan saja. Paling roknya tadi ya, roknya jadi jangan terlalu jelas justru. Ya kalau terlalu jelas nanti nggak bagus. Ya, baik. Yufarriqu. Oke, baik. Berikutnya tadi siapa? Pak Wahyu ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Langsung. Ayat berikutnya ya Ustaz ya. Ya, 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatum min 'indillahi khair. Lau kanu ya'lamun. Ya, cukup. Ya, sudah susah ya. Baik. Berikutnya ada lagi. Ini tinggal 3 orang aja ya di sini ya. Ummu Hudhaifi mungkin mau coba ayat berikutnya. Oh ya, nama Ustaz. 4 ya. Bismillah. Mayawaddu ya Ustaz ya? 104. 104. Oh, Ya ayyuhalladzina amanu. oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Bagus. Terakhir mungkin ayat 105. Siapa mau baca di antara Ummu Hudhaifi, Bu Lena, Pak Wahyu, silakan. Fastabiqul khairat. Ana Ustaz, boleh. Ya, silakan. Langsung 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء Wallahu dzul fadlil azim. Bagus. Sesuai insyaallah. Baik, cukup kalau begitu ya. Tidak ada koreksian untuk yang praktek kita latih hari ini. Semoga dapat diamalkan dan juga didakwahkan kembali apa yang telah kita pelajari. Sebelum itu ada yang mau didiskusikan terkait materi ini atau materi-materi sebelumnya? Ya, tajwid. Tidak ada? Kalau tidak ada, kalau gitu saya serahkan ke admin untuk ditutup. Silakan. Baik, jazakumullah khairan atas materi yang kita bagi hari ini. Semoga ini dapat menjadi bermanfaat. Insyaallah kita akan bertemu lagi di pekan selanjutnya di waktu yang sama. Jazakumullah khairan untuk para hadirin yang sudah praktik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.